Yesus, merasuki Yudas, imam kepala, mahkamah agama, membuat kesaksian palsu, membuat tipu muslihat. Mereka ambat semua, mereka makan semua. Demi untuk apa? Demi untuk melanggengkan ajaran Romawi menyembah kepada dewa-dewa. Semua tipu muslihat mereka imani. Semua kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk membunuh Yesus, mereka telan mentah-mentah supaya mereka punya Tuhan yang terkutuk di atas pohon. Itulah Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu unsur kebenaran, yaitu roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Sekarang yang mana yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Islam kalau Yesus aja dimuliakan oleh Kristen, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya, kalau Kristen aja mereka maki, mereka hujat, mereka nistakan, apalagi Nabi Isa alaihissalam. Kristen ini aneh memang. Kenapa demikian? Karena 0,2% aja otaknya berfungsi ketika berbicara mengenai kebenaran. Masya Allah. Bang Banyuma, terus siapa dong yang merasuki mereka ini? Terus Bintang Timur. Oh, Bintang Timur. Bintang Timur yang merasuki mereka sehingga mereka itu mendudukkan Yesus itu sebagai orang terkutuk. Padahal Yesus yang Bintang Timur merasuki mereka untuk menghina Yesus yang anak Maria. Jadi ada dua, Yesus yang asli, yang orang Yahudi dari keturunan Yehuda, anak Maria yang adalah Rasulullah, Rasul Elohim, Rasul Eloah, itu mereka nanti jadikan sebagai topeng untuk melanggengkan Yesus yang Bintang Timur untuk mereka sembah. Makanya ketika Yesus yang Bintang Timur masuk ke neraka, yang tinggal Yesus anak Maria. Datanglah mereka ke Yesus anak Maria. Apa kata Yesus anak Maria? Hei, hanyalah daripadaku. Hei, aku tidak mengenal engkau. Hei, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mereka pelangak-pelongok karang kiri loh. Bukannya dia, bukankah kami menyembahmu, bukan kami memuliakanmu, bermujizat? Oh tidak, sungguh aku tidak mengenal engkau, kalian pembuat kejahatan. Yang kau muliakan itu, yang kau mengusir setan bermujizat pakai namanya itu, tuh yang sudah lebih dulu masuk surga, masuk neraka, yang mengaku Bintang Timur. Akulah Yesus tunas kau sang Bintang Timur kilang gemilang. Itu, ikutlah kalian ke neraka sama-sama. Aku Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, saya tidak mengenal Kristen. Aku tak mengenal Kristen. Hanyalah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Simpel untuk membuktikan itu. Tunggu aja. Anda tinggal cabut nyawa aja kok masuk di bawah tanah. Buktikan itu kebenarannya. Tunggu aja. Ajal akan mengantarkan Anda kepada keadaan yang sesungguhnya. Begitu masuk di alam kubur, ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa itu? Manusia bang. Dari Romawi bang. Bang Juma. Itu kalau orang pintar menyimak yang maksud saya, Isa dengan Yesus beda kok. Bang Juma mengurusin itu kenapa itu? Alasannya apa? Kan tadi sudah saya bicarakan sama Anda. Loh, karena Kristen agama Barat, dengar. Karena Kristen agama Barat penyembah Bintang Timur ini masuk ke Indonesia untuk menipu rakyat Indonesia agar menyembah kepada Bintang Timur dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran supaya orang Islam yang awam bisa ditipu dan dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Itu fakta. Ada hal apa? Atas kepentingan apa orang Kristen menggunakan istilah Al-Quran? Coba. Apa kepentingannya coba? Anda baca Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus Kristus, anak Allah. Apa kepentingannya Anda menyebut Yesus itu anak Allah? Kenapa Anda enggak menyebutnya anak dewa? Atau anak Tuhan? Atau anak Theos? Atau anak kucluk? Kenapa? Kenapa harus anak Allah? Ada kepentingan apa coba kalau bukan untuk menyesatkan umat Islam? Katanya kamu agama yang lebih dulu dari Islam. Tapi kenapa kau niru-niru kami? Kenapa kau tidak punya jati diri sendiri? Bukankah dalam Yunani, bahasa Yunani itu Theos? Begitu masuk ke Indonesia, kita mau diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa enggak dewa? Ayo, kenapa enggak dewa? Kenapa harus masuk menyebut nama Tuhan umat Islam? Karena di Indonesia mayoritas umat Islam yang menyembah Allah. Meskipun kalian tidak menyembah Allah, kalian menggunakan nama Allah untuk kemudian kalian memurtadkan umat Islam. Paham itu? Sekarang saya tanya kepada saudara, giliran saya bertanya, apakah Anda percaya kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dialah Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan Yesus. Apakah Anda percaya? Jawab. Jawab bro. Buka mic-nya bro. Buka mic-nya.
Pantasan saya dari tadi bicara nak dengar, sekalinya tertutup mic-nya. Nah, itulah makanya. Bang Juma, Ya. ini saya kasih Enggak, tahu. pertanyaan saya coba jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Gimana sih? Mana sih? Yang dibahas apa yang ditanya? Ya, Anda kan bertanya, kenapa Anda memusingi agama Kristen? Jawabannya, saya katakan, saya tidak memusingi agama Kristen. Agama Kristen ini siapa yang dipusingi? Cuman karena Kristen ini usil, suka merampas, sebagaimana Belanda datang ke Nusantara suka merampas, maka mereka juga mencoba untuk merampas umat Islam dengan menggantikan istilah-istilah paganisme yang ada di dalam kitabnya dengan istilah-istilah Islam. Itu dulu. Apa buktinya? Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi? Coba Anda jawab. Yang saya mau tanya, kata Allah itu duluan mana sebenarnya dengan Mulai Loh, kan? Mulai. Loh, bagaimana? Biasa. Makanya saya bilang, kalian itu cuma 0,2% berfungsi otaknya ketika berbicara mengenai keagamaan. Oh, kalau berbicara mengenai nomor buntut, berbicara mengenai judi, berbicara mengenai minuman keras, narkoba, Babi. kalian jagonya. Peternakan babi, kalian jagonya. Tapi berbicara mengenai konsep keagamaan, 0,2%, itu pun kalau sampai. Coba, apakah Anda percaya kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang kami sebut Allah? Yang Surat kalian pelintir. Al-An'am itu yang saya tanya, itu aja. Kalau benar-benar Loh. Islam harus butuh itu kalau orang Islam tahu itu. Hei, coba kau tunjukkan kepada saya, ini ketua apologet Islam Indonesia di bidang pembinaan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, Bang Suma pernah mencaci maki Yesus. Tunjukkan. Itu sesembahan orang artinya. Simak loh kata-kata itu surat Al-An'am. Simak baik-baik. Janganlah kamu, wahai Bang Suma, memaki sesembahan yang Kristen sembah. Mana saya memaki? Sesembahan Kristen mana? Bro, yang memaki Anda sendiri loh. Yang Anda memaki. yang memaki sembahan Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan Anda bintang timur. Bintang timur itu di kitabnya orang Yahudi adalah iblis. Berarti Anda sendiri yang memaki. Kalau yang bintang timur itu adalah anak Maria, Anda lah yang memaki anak Maria sebagai bintang timur, sebagai iblis. Kok jadi saya yang terdakwah? Kan sarap. Anak Maria pernah nggak mengaku sebagai bintang timur? Mana 27 kali mana? Ada Yesus pernah mengatakan, wahai murid-muridku, marilah kita ke Galilea. Aku Biarin ini adalah bintang aja timur. mereka Di mau mana? memaki. Sakit. Yesus nggak pernah mengakui dirinya bintang timur, tapi diakui oleh Yohanes melalui wahyunya. Betul Jadi ya, kalau Bang Juma, Anda ya? membawa Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini dikatakan jangan kamu memaki sesembahan mereka selain daripada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, coba umat Kristen menuduh umat Islam Allah itu batu. Umat Islam menuduh umat Islam itu tangannya kanannya 2. Itu yang terjadi kan? Kalian yang memaki. Sementara kami apologet Islam berusaha kemudian untuk apa? Untuk menggalakkan kebenaran, bahwasanya kebenaran itu Yesus tidak disalib, dia tidak terkutuk. Kalau begitu, berdasarkan kitab kamu Kisah Para Pewarta 4, Yesus itu hamba yang suci. Kenapa kau bilang terkutuk, kucluk? Berarti kau sendiri yang memaki itu. Muncul lagi, ada pemahaman umat Islam yang cupu-cupu juga. Umat Islam yang cupu juga. Ada yang, aku menyesal menuduh saudara Kristenku mencuri nama Allah di dalam Al-Quran, masih kebebas. Ingin rasanya aku berdahak lalu aku buang mukanya orang kayak gitu, orang munafik. Lalu dibawa Ustadz Muhammad Munzi. Itu sudah ada kebencian di hati Anda itu. Orang gila. Kurang belajar ente. Makanya wawasan itu harus luas.
cakupan pengetahuan Ada itu harus kebencian yang mumpuni. begitu sudah di hati, jadi apa-apa. Ngomong apa ente? Kamu aja benci kepada Yesus. Apa-apa. Ya nih, Oh lu iya, diam memang. dulu ya nih. Lu diam dulu ya Memang nih. Diam. pembela-pembela Kristen laknatullah itu yang mengaku Islam itu, twish. Dia mengatakan bahwa yang menerjemahkan katanya, kata Allah pertama kali itu adalah Ustadz. Kucuk, makanya sekali-sekali jangan cuma makan singkong. Dari lahir sampai sekarang makananmu singkong terus. Sekali-kali kau makan keju. Oh, singkong terus kau makan. Terjemahan Bible. Enak itu singkong. Terjemahan Bible pertama kali diterjemahkan oleh Karisteng itu di tahun 1662, kucuk. Oh, dasar tulul, bahlul. Abdul Kadir Munsi belum lahir kayaknya itu ya. Belum. Tepuk ngorok, memang orang sakit jiwa mereka. Kau sakit hati sama Bang Suma, jangan gelapkan matamu dengan ilmu Begini aja, Bang pengetahuan. Juma, begini aja. Situ. Oh, usah kau Ya, bicara, ilmu enggak ada juga, perlu. Ya nih lu Turun diam aja ya nih. Lu diam dulu Bang di Edis, situ. itu gua Bang Turun, Edis. turun. Kalau nggak ada ilmu, turun. Loh, sudah, itu aja lah, 6 itu aja aku pegang. Kalau saya Tai, udah ku bilang samamu, saya tidak pernah memaki Tuhanmu kau ya. Balaco, Udah saya injak. balal, bahlul. Makanya kau itu berasal dari sperma babi, jadi otakmu nggak berfungsi. Sperma babi jadi orang ya. Kayak gitulah kau. Kau bawa Al-Quran. Udah 4 kali loh Bang Juma menjelaskan itu tidak akan pernah kami memaki sembahanmu, kok masih diulang-ulang. Makanya kurangi makan babi supaya anakmu juga itu jangan kena itu sperma babi dari kau. Makan babi, makan anjing. Ya, intisarinya dari makanan itu kan jadi sperma. Kau pancarkan masuk ke rahimnya anakmu, istrimu. Lahirlah anakmu itu. Beginilah keadaanmu juga. Tuyul. Mau ku buktikan Matius 5, ku baris kau di lapangan, habis itu ku tampar kiri kanan. Jangan kau balas ketika kau berikan api pikirimu kananmu. Apabila ditampar, ambil juga pikiri. Nah, sinilah kita buktikan, coba. Supaya saya terlampiaskan ini kekesalan saya ngajar anak TK. Udah giginya gondrong, berjenggot atas bawah, masih dongok, tulul. Si munafik. Ya Allah, terjemahan Al-Quran itu ternyata diterjemahkan oleh salah satu ustadz nyatanya itu yang menerjemahkan pertama kali. Itu dulu saya juga kesal ketika Kristen menggunakan nama Allah. Ternyata yang pertama kali menerjemahkan kata Allah itu adalah ustaz sendiri. PA Kuclu. Sekali-kali merokok itu jangan cuma pakai rotan. Kau beli rokok agak mahal sedikit. Emang ada muslim berpendapat gitu? Ada warisan sakit hati. Oh. Anda harus tahu, Bible itu diterjemahkan pertama kali oleh Aserul itu tahun 1629. Kata Allah itu sudah mereka pakai. Tuyul, kamfret. Si mau datang besok. Banyak orang resign di kantor saya gara-gara ku maki. Bikin kesalahan yang sudah berulang-ulang sudah ku ajarin, masih juga ngaku-ngaku maki depan umum, besok masuk pengunduran diri. Mau ku datang besok. Orang tulul, bahlul. Kalau oten yang bahlul masih mending. Ya kamu. Ucluk. Terus kalaupun kemudian konsep Anda itu benar, apakah Kristen tidak punya kekuatan untuk merubah nama Allah itu menjadi Theos atau Yahweh? Kami nggak berubahnya. Kenapa? Karena kami sudah diterjemahkan lebih dulu. Dari tahun 1974 kami sudah diterjemahkan begini, Bang. Jadi kami kami harus mengikuti juga. Kuclu. Bahlul. Sebenarnya kalau masih punya akal kan Belanda masuk Indonesia tuh kan menjajah. Darah jajahannya kan mayoritas Islam tuh. Jadi Saya mereka kalau- dong. Iya, Bang nerjemahin. Andi. Iya. Ini kalau orang oten yang bahlul, ya Nggak mungkin masalah. karena paketnya memang kan 2 Korintus itu kan.
Ya. 1 Korintus 4 kan. Itu paketnya memang. Ya tapi kalau ini yang tadinya kita berjuang sama-sama karena hanya sakit hati, nggak masuk dalam barisan kita, mempertulul diri. Pingin rasanya ku minum. Tapi aku takut labu. Padahal Belanda kan yang nerjemahin sendiri. Iya, Belanda Bang. siapa yang larang menerjemahkan sendiri? Betul. Terjemahan pertama sekali itu 1629, kemudian 1662. Itu data kita lengkap loh itu, dan itu malah catatan-catatan penting dalam sejarah Bible di Indonesia ini. Belajar dong. Terus Yang terakhir Belanda namanya anaknya mantunya gubernur Belanda di Batavia namanya Ledecker tahun 1816 menerjemahkan menjadi Tuhan. Betul. Itu betul. Ini saudara muslim yang sakit hati ini, kalau kau nggak punya ilmu malu-malukan lah. Lebih kau jadi Kristen sih kalian ya. Iya, betul. Betul. Masa Allah dipergunakan di sana, kau memakluminya. Di sana Allah itu punya kau anak dukung. loh. Allah anak. Dasar tai gigi jadi orang. Apa dia pernah membaca itu Bang? Cuma roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu nggak, itu menista banget loh itu. Iya, tapi kan mereka mengaminkan. Saya dulu pertama kali itu juga kesel loh ketika mendengarkan mereka mengatakan seperti itu. Tapi setelah aku membaca ada link, ada tulisan yang ternyata pingin ku tampar pakai sendal. Munafik. Munafik itu lebih baik kita andaikan dunia itu ada dua dunia itu bisa dibelah. Biarkanlah orang munafik itu di dunia belahan lain. Kita di belahan yang ada aja di sini. Munafik itu bahaya. Jadi disimpulkan dulu Banyuma, yang menista anak Maria, yang mengolok-olok anak Maria, siapa kira-kira? Bebel dan dilanjutkan oleh Kristen. Tuh. Karena jelas di Bible itu mereka mengimani semua. Yesus diolok-olok diimani, Yesus diludahi diimani, Yesus ditelanjangin diimani, Yesus ditangkap diimani, Yesus dipaku diimani, Yesus diikat diimani, Yesus digantung di salib diimani, Yesus dikasih anggur diimani, Yesus ditombak lambungnya diimani, Yesus mati terkutuk diimani. Kok kami yang dituduh yang menista ya Banyuma ya? Kok kebalik-balik bro? Janganlah dibalik-balik bro. Suruh kami ini sering memberitahukan bahwa di Bible Anda itu anaknya Maria itu tidak punya salah. Dia orang soleh. Ibrani 57. Orang soleh dia. Dilindungi oleh yang mengutus dia. Kenapa Anda mengambil kebalikannya terus menuduh kami? Dasar kebalik-balik itu otak bro. Muke gila lu bro. Muke gila. Kenapa Step? Silakan. Siapa yang mau bicara lagi? Silakan. Yang naik ini siapa nih? Dirham Salubis, Stephen. Silakan. Stephen mau bicara atau enggak? Saya turunin berisik. Assalamualaikum bang. Ya silakan. Waalaikumsalam. Anda berisik bro di situ bro. Oh ada kipas angin bang. Itu ada suara. Bang mau nanya bang. Ya silakan. Ini sampai kapan perdebatan ini berakhir bang? Sampai kapan? Setelah istilah-istilah Islam di dalam terjemahan Bible-nya sudah nggak ada lagi. Atau di seluruh dunia menjadi umat Islam semua atau akan berakhir Enggak, semua? silakan dijawab dulu Bang Juma. Kita nggak mau mengislamkan orang kok. Iya, nggak ada tujuan kita mengislamkan karena Islam itu agama akal.
Sementara saudara Kristen ini kan dalam berkristen tidak boleh pakai akal dia. Jadi sampai kapan perdebatan ini terjadi? Ya, sampai orang Kristen punya harga diri, punya jati diri, menggunakan istilah Yunani sendiri, jangan menggunakan istilah Al-Quran. Baru perdebatan ini selesai. Gitu, Bung. Udah dijawab loh, diem lagi nggak ada tanggapan. Iya bang, dengar bang. Ya terus tanggapannya apa? Kamu Muslim, Stefan, apa Kristen? Saya Muslim bang. Oh Muslim. Ya udah, cukup ya. Iya bang. Keimanan, ketuhanan. Seperti itu, Bang. Dan juga disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf di ayat 197 misalnya, ayat 79. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam. Apa sumpah Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam. Apa itu? Apa yang mengisi jahannam? Kata Allah. Kathir, banyak kata Allah. Mil jinni wal ins, dari jin dan manusia. Jin ini golongan iblis. Jadi makanya Allah mengatakan kami akan mengisi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami kemudian ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Kemudian mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu Allah juga mengatakan walahum azan la yasma'una biha. Mereka kemudian menggunakan telinga, memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika hum ghafilun. Ulaika humul ghafilun kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini kita bertumpuk. Ada yang bisa bahasa Suryani, ada yang bisa bahasa Yunani, ada yang bisa bahasa Ibrani, ada yang bisa bahasa Arab, bahasa mantik, ilmu logika, ya, balagah. Kita susun semua kekuatan kita untuk menyadarkan mereka. Tapi apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Artinya la. Mereka tidak menggunakan. Ketika kita menjelaskan, dibilangnya kita menghina. Ketika kita menguraikan, dibilangnya kita menghujat. Ketika kita menguraikan, dibilangnya kita ini kemudian menista. Itulah hebatnya. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak. Seperti hewan ternak kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Itu kata Allah. Jadi kalau misalnya kita ada setiap hari itu bingung, kenapa orang-orang ini, ya solusinya daripada kita jengkel emosi berlebihan, turunkan aja. Karena memang sudah satu paket. Tidak semua kita bisa bersabar menghadapi mereka ini. Jadi solusinya ya diturunkan. Daripada kita berantem, gitu ya kan. Yang celaka kalau misalnya dia dari golongan umat Islam tapi sama, mereka tidak mendengarkan, malah menambahkan, malah mengaminkan kalau Allah itu punya anak. Dengan mengatakan bahwa tidak salah dong orang Kristen menggunakan kata Allah karena ada seorang ustadz yang menggunakan kata Allah untuk terjemahan Bible. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah kalau kemunafikan itu mendekatkan orang-orang itu kepada kekafiran. Begitu juga kemiskinan mendekatkan orang-orang itu kepada kekufuran. Maka jangan miskin, sahabat-sahabat sekalian. Usaha. Ini Bang Sumo sudah kasih solusi buat kalian supaya nggak miskin. Apa itu? Usaha kingker. Itu kan? Silakan Bang Andi.
Ini Bunda Rama nih, bosnya King Care nih. Iya dong. Gimana kita promosiin dulu ya? Iya, boleh Bunda. Apa? Oke. Oke teman-teman saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam waktu yang senggang ini kita mempromosikan skincare ya. Oke ya teman-teman yang belum menjadi distributor, menjadi reseller, ayo silakan. Mumpung kesempatan.